Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan reaksi substitusi nukleofilik SN1 atau SN2 pada senyawa turunan fenolik. Landasan teori. Reaksi substitusi nukleofilik terdiri dari dua mekanisme reaksi, yaitu SN1 dan SN2 yang melibatkan penggantian suatu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi SN1 terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediat berupa karbokation, di mana kestabilan relatif karbokation dihasilkan pada reaksi SN1, bergantung pada jumlah alkil yang terikat pada karbokation. Reaksi SN2 terjadi ketika adanya serangan nukleofil pada substrat primer dan sebagian pada substrat sekunder. Reaksi ini akan berlangsung baik jika menggunakan pelarut polar aprotik. Adapun prosedur kerjanya mencakup dua tahapan. Yang pertama, penentuan mekanisme reaksi SN1 atau SN2, dan yang kedua, reaksi aromatik SN1 atau SN2. Pada tahapan pertama ada 3 metode, yaitu reaksi NAI dalam aseton, di mana 5 tetes benzena sulfonil direaksikan dengan 10 tetes NAI 18% dan aseton dalam tabung reaksi. Digoyangkan tabung reaksi, lalu jika selama 5 menit tidak terbentuk endapan, maka dipanaskan dengan penanas air dengan suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Yang kedua, reaksi AgNO3 1% dalam aseton. 5 tetes benzena sulfonil direaksikan dengan 10 tetes AgNO3 1% dan etanol. Tabung reaksi digoyangkan. Bila selama 5 menit tidak terbentuk endapan, maka tabung reaksi dipanaskan dengan penanas air pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Yang ketiga, reaksi AgNO3 dalam etanol dan air. 5 tetes benzena sulfonil direaksikan dengan 10 tetes AgNO3 1% dalam etanol dan air dengan perbandingan 1:1 pada tabung reaksi. Tabung reaksi digoyangkan. Jika setelah 5 menit tidak ada endapan, maka tabung reaksi dipanaskan dengan penanas air pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yaitu reaksi aromatik SN1 atau SN2, di mana 5 mili H2SO4 pekat dan 4 mili amilin dimasukkan ke dalam labu leher 3 sambil didinginkan. Kemudian dipanaskan dengan minyak goreng pada suhu 190 sampai 195 derajat Celcius. Lalu ditambahkan dengan 30 mili aquades, dipanaskan dan distirrer hingga larut. Kemudian didinginkan sampai membentuk kristal dan disaring. Dikeringkan dalam oven dengan dialasi aluminium foil selama 4 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ditimbang. Kemudian hasil dari penelitian ini, yang pertama, reaksi NAI dalam aseton, di mana benzena sulfonil berwarna bening direaksikan dengan NAI dalam aseton berwarna kuning, maka campurannya menjadi kuning bening dan tidak membentuk endapan. Kemudian, setelah dipanaskan dengan penanas air, larutan tersebut tidak membentuk endapan. Yang kedua, reaksi AgNO3 dalam etanol. Benzena sulfonil berwarna bening direaksikan dengan AgNO3 dalam etanol berwarna bening, maka campurannya berwarna bening dan tidak membentuk endapan. Kemudian dipanaskan dengan penanas air dan larutan tersebut tidak membentuk endapan. Yang ketiga, reaksi NAI dalam etanol dan air. Benzena sulfonil berwarna bening direaksikan dengan AgNO3 dalam etanol dan air berwarna bening, maka campurannya menjadi berwarna bening dan tidak membentuk endapan. Kemudian, setelah dipanaskan dengan penanas air, larutan tersebut membentuk endapan berwarna putih. Yang keempat, reaksi aromatik SN1 atau SN2. Larutan H2SO4 direaksikan dengan larutan anilin, maka warna campurannya menjadi merah kecoklatan. Lalu, setelah dipanaskan dengan minyak goreng, warna larutan tersebut berubah menjadi coklat pekat. Dan setelah ditambahkan dengan aquades, dipanaskan dan distirrer, larutan tersebut menjadi coklat bening.
Kemudian didinginkan hingga terbentuk kristal berwarna putih. Lalu filtrat yang diperoleh diopen dan ditimbang dan didapatkan hasilnya sebesar 2,46 gram. Untuk pembahasan, yang pertama, reaksi benzena sulfonyl klorida dengan NaI dalam aseton sebagai turunan keton. Ketika sebuah senyawa organik yaitu benzena sulfonyl klorida bereaksi dengan NaI, maka reaksi terjadi secara SN2. Prosesnya adalah atom I pada NaI bertindak sebagai nukleofil baik yang menyerang sisi belakang senyawa yang membuat atom Cl pergi. Atom Cl pada ikatan tersebut merupakan gugus pergi yang baik. Proses akhir membentuk benzena sulfonyl iodid dan garam NaCl. Saat berada dalam larutan keton, mekanismenya terjadi secara SN1. Proses diawali dengan atom O yang bersifat parsial negatif pada aseton menyerang sisi belakang senyawa benzena sulfonyl klorida, menghasilkan senyawa benzena sulfonyl klorida dalam suasana keton. Kemudian, atom I pada NaI menyerang kembali senyawa tersebut yang mengakibatkan Cl terdorong pergi. Kemudian, atom O membentuk ikatan rangkap dan senyawa aseton terpisah. Hasil akhirnya membentuk benzena sulfonyl iodid dan garam NaCl. Yang kedua, mekanisme reaksi benzen sulfonat klorida dengan AgNO3 dalam etanol. Sebelum dalam larutan etanol, mekanisme yang terjadi yaitu secara SN2. Secara bersamaan, atom Cl pergi dan NO3 pada AgNO3 menyerang dari arah belakang dengan hasil akhir benzena sulfonyl nitrat dan AgCl, yang dimana atom Cl merupakan gugus pergi yang baik dan NO3 bersifat parsial negatif dan merupakan nukleofilik yang baik. Kemudian, saat berada dalam larutan etanol sebagai gugus alkohol, mekanismenya terjadi secara SN1. Proses diawali dengan OH- yang bersifat parsial negatif pada etanol menyerang sisi belakang senyawa benzena sulfonyl klorida bersamaan dengan gugus pergi yaitu Cl, yang membuat S bersuasana positif karena kekurangan elektron, menghasilkan senyawa benzena sulfonyl dalam suasana alkohol. Kemudian, atom NO3 pada AgNO3 menyerang kembali senyawa tersebut yang mengakibatkan O bermuatan parsial negatif dan etanol terpisah dari senyawa utama. Kemudian, atom O membentuk ikatan rangkap kembali dengan hasil akhir membentuk benzena sulfonyl nitrat dan HCl dan membentuk endapan C2H5OAg. Yang ketiga, mekanisme reaksi anilin dan asam sulfat atau H2SO4 sebagai senyawa aromatik. Atom bebas pada N di senyawa anilin dapat membentuk ikatan dengan atom S pada asam sulfat yaitu dengan O sebagai parsial negatif mengambil elektron menjadi bermuatan negatif. Kemudian asam sulfat dapat berikatan karena kekurangan elektron. Setelah berikatan, N bermuatan positif. Kemudian salah satu H pada anilin dan OH pada asam sulfat memisahkan diri untuk menstabilkan senyawa serta atom kembali membentuk ikatan rangkap. Hasil akhir membentuk asam siklamat dan air. Kemudian pada anilin dengan SO3 atau sulfur trioksida dapat membentuk ikatan secara sulfonasi yang membuat atom O pada SO3 bermuatan negatif. Kemudian, senyawa yang terbentuk melakukan resonansi untuk menstabilkan diri. Hasil akhir membentuk anilin sulfonat dan air. Dengan demikian, reaksi substitusi nukleofilik SN1 atau SN2 dapat diterapkan dalam senyawa turunan fenolik. Penentuan mekanisme reaksi dapat dianalisis pada penggunaan pelarut yang digunakan. Berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan, didapatkan nilai persen konversi untuk reaksi batas sebesar 35%, persen Excel reaktan sebesar 65%, persen yield teori sebesar 58,18%, persen yield praktik sebesar 19,29%, dan persen kesalahan sebesar 65,04%. Nilai yang didapat ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh kurang akurat. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu reaksi substitusi nukleofilik SN1 SN2 dapat diterapkan pada senyawa turunan fenolik, sedangkan pada senyawa aromatik lebih cenderung terjadi reaksi substitusi elektrofilik.